juga mengajarkannya. Yang mana mengajarkannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka yang keluar dari rumahnya menuju tempat untuk belajar di wilayahnya ataupun yang di luar kota, maka ketika mereka kembali diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu yang ada di dalam rumahnya dari orang tuanya dan saudara-saudarinya, ataupun yang di sekitarnya daripada tetangganya. Liyundiru qaumahum, mengajarkan yang tidak mereka ketahui, menghalangi, mencegah keburukan, kejahatan yang mereka lakukan. Dan mana menjadi ancaman bagi orang yang mengetahui ilmu tapi mengetahui keburukan terjadi, tapi dia tidak menegurnya, tidak mengingatkannya. Dan disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, di mana di antara mereka yang mendapatkan laknat Allah adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, alias adanya keburukan terjadi, adanya kemaksiatan dilaksanakan, akan tetapi dia tidak mengingatkan, dia tidak menasehati. Atau orang-orang yang melakukan tidak mengerti tapi tidak diajarkannya, maka ini haram bagi dia, karena dia mendapatkan laknatnya Allah. Dalam ayat yang lain, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ma'atallahu aliman ilman illa akhadha alaihi mithaq ma'akhadha ala nabiyyin an yubayyinuhu linnas wa la yaktumun. Orang yang belajar, ketika dia mengetahui satu permasalahan, dia disebut alim. Alim orang yang mengetahui di dalam permasalahan A misalnya, berarti dia alim. Contoh, kita tahu 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4, tahu kita, berarti kita alim di dalam bab ini atau di dalam perkara ini, alim berarti kita. Kita tahu misalnya bahwa air itu menyegarkan, air itu untuk ini, air itu untuk itu misalnya, maka kita alim di dalam bab itu, di dalam permasalahan itu. Lah apa yang kita ketahui? Ini harus kita sampaikan, kita ajarkan kepada yang mengetahui. Karena itu sudah apa? Kontrak, sudah perjanjian kepada Allah dengan Allah. Mau nggak mau? Jadi ketika kita belajar, ketika kita memahami, ketika kita hadir majelis dan mendengarkan dan mendapatkan, maka di saat itu pula kita sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah. Karena katanya Rasulullah, tidaklah orang alim mendapatkan ilmu kecuali dia sudah mengikat perjanjian kepada Allah seperti yang dilakukan Allah kepada para nabi. Apa itu? Menjelaskan, menerangkan, menyampaikan kepada orang, tidak boleh menutupi atau meninggalkan di dalam mengajar. Dan itu alangkah bodohnya orang yang mengerti, orang yang paham, akan tapi diam.
dengan alasan macam-macam, alasan sungkan atau alasan gak enak dan sebagainya. Itu alangkah bodohnya dia bisa mendapatkan kesengsaraan karena kebodohannya dia ini, karena ketidakmauannya dia ini, padahal dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan." Kata ya Rasulullah, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, satu bab, datang ke kiai, datang ke ustaz, anak kepingin belajar apa? Furudul wudu. Belajar dia tentang furudul wudu. Furudul wudu isittatun. Al-awwalu an-niyyah, ats-tsani waslul wajhi, ats-tsalits waslul yadayn ma'al amam ila al-mirfaqain, as-rabi' masu syai' min ar-ra's, al-khamis waslul rijlain ma'al ka'bain, as-sadis at-tartib. Dijelaskan furudul wudu ini dijelaskan. Paham dia mengerti, nggak paham dia tanya, selesai satu bab dia ulang dia. Sampai rumah diajarkan misalnya kepada istrinya, atau kepada anaknya, atau kepada saudaranya, atau kepada tetangganya, atau kepada temannya, karena ini wajib disampaikan olehnya kepada yang tidak mengerti. Itu khususnya kepada yang tidak mengerti, umumnya kepada setiap orang. Gak cukup kalau dia hanya menyampaikan kepada yang ngerti, gak cukup. Dia harus menyampaikan kepada yang gak ngerti. Ketika dia sampaikan, maka dia ini mendapatkan pahala dari Allah seperti pahalanya 70 siddiq. Nah, siddiq ini adalah tingkat kewalian yang tinggi, tingkat kewalian yang di atas. Dia mendapatkan pahala 70 daripada orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Nah, orang seperti itu kesehariannya bukan seperti kita. Bukan kesehariannya muter sana muter sini, angkat ini angkat itu. Kesehariannya Al-Quran, kesehariannya sholat, kesehariannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesehariannya ini penuh dengan ibadah dan ketaatan. Karena itu mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi bukan satu. Kalau satu aja sudah banyak kita dapat. Ini bukan satu, 70. Dan itu sedikit ini derajat yang kedua setelah Nabi loh. Ma'an nabiyyin was-siddiqin. Dan kita mendapatkan pahala 70 daripada siddiq dari itu. 70 orang yang siddiq. Hanya apa? Hanya belajar satu bab, kita ajarkan kepada yang lain. Makanya sangat bodoh. Sangat. Kalau kita belajar, kita menghadiri majelis, tapi sama sekali nggak kita bagi, nggak kita sampaikan kepada mereka yang tidak mengetahui. Sangat goblok itu. Pahalanya sangat istimewa. Kita nggak bisa jadi wali mungkin so. Jadi wali sampai mati loh, belum tentu kita. Kenapa? Bangun tidur yang dihitung ini bajunya mek saya kita nek ngono iku 75. Bangun tidur yang dihitung mati. Mau tidur yang dipikir ya apa meneh ya. Nah, rapi sing enak ya apa? Sing sekiranya itu tapi bajunya akeh.
Ini begitu. Siang, sore yang dibingungkan kerjaannya, dunianya. Jadi wali kapan? Nggak susah jadi wali, tapi dengan mengajar, menyampaikan yang kita ketahui, mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak perlu jadi wali, bisa tadi mendapatkan pahalanya 70 wali. Apalagi kalau kita bisa jadi wali, tambah besar lagi keistimewaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum lagi orang yang mengajar itu, walaupun dia tidak banyak ngomong, walaupun dia tidak banyak istighfar, tidak banyak berzikir, tenang. Kenapa? Malaikat, Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan ikan yang ada di laut itu memintakan ampun. Semuanya atau beristighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Allah akan memberikan rahmatnya, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuknya, penduduk langit, penduduk bumi, semut, ikan yang ada di laut meminta ampun kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Nah, karena itu ini sangat kesempatan emas buat kita. Makanya jangan diem. Kita hadir majelis dimanapun, kita mendengarkan nasihat ilmu dari siapapun, itu benar, itu nggak salah, tidak menyimpang, maka jangan diam di kita, ajarkan kepada yang lain. Kalau kita sulit untuk ngomong, catat, kita bisa sebar lewat tulisan. Karena mengajarkan dan memahamkan itu nggak harus lewat lisan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat tulisan. Oleh kalau memang kita ngomong ini, saya nggak bisa, ngomong kurang enak, kurang kadang karena gugup salah kabeh. Tulis, sampaikan. Kalau upload itu bukan lebih-lebih hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali, tapi yang berfaedah, yang manfaat untuk yang lain. Nah, itu yang bagus dan itu mendapatkan keistimewaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.